Halo, selamat siang. Siang ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pembangkit listrik, terus sistem yang ada di dalamnya itu apa saja, jenis-jenis pembangkit listrik itu apa. Nanti supaya kita ngerti, bukan saya mau ngajari, kita sharing ilmu, kita sharing pengetahuan, supaya orang-orang itu pada ngerti apa itu pembangkit listrik. Sebenarnya pembangkit listrik itu sangat umum kita dengar di Indonesia itu adalah power plant, istilah kerennya adalah power plant. Tapi orang-orang awam bilangnya pembangkit listrik. Orang awam bilang pembangkit listrik itu hanya PLTU, padahal pembangkit listrik itu banyak. Ada PLTU, ada PLTGU, ada PLTA dan sebagainya. Ya. Pembangkit listrik itu adalah suatu alat industri yang menghasilkan listrik, atau kalau kita bilang adalah pabrik listrik. Pabrik listrik, kalau pabrik-pabrik biasa mungkin menghasilkan sepatu, menghasilkan air, menghasilkan bahan-bahan untuk kita, kebutuhan kita. Kalau ini adalah pabrik listrik, memang pabrik yang menghasilkan listrik dengan satuan megawatt. 1 megawatt itu ada 1000 kilowatt. Bayangin kalau misalnya kita punya pembangkit listrik 1 megawatt dengan 1000 kilowatt, 10.000 watt, itu kita bisa sudah kaya gitu loh ya. Pembangkit listrik itu terdiri dari beberapa sistem yang ada di dalamnya. Untuk mengoperasikan suatu pembangkit itu kita perlu beberapa sistem. Yang pertama adalah BOP, yang kedua adalah coal handling system, yang ketiga adalah boiler system, yang keempat adalah coal handling system. Itu adalah sistem yang ada di pembangkit. Pembangkit listrik itu bahan bakarnya adalah batu bara. Makanya disebut coal fire steam power plant. Coal itu adalah batu bara, steam itu adalah uap. Jadi suatu pabrik yang menghasilkan uap untuk memutar turbin, yaitu di steam turbin. Makanya disebut coal fire steam power plant. Berbahan bakar batu bara, berbahan baku air. Yang dimaksud air adalah air demin. Air demin itu apakah dari air laut? Benar, air demin itu berasal dari laut, cuma melalui proses OWTP, melalui proses desalination plant, melalui proses demin plant, terus melalui proses menghilangkan kadar udara atau oksigen yang dalam air yang ada di deaerator. Itu adalah prosesnya. Jadi pembangkit listrik di Indonesia itu macamnya banyak. Ada yang bilang ultra super critical yang sekarang lagi keren di Indonesia, yang di Batang, Jepara, Cirebon, di Suralaya itu ultra super critical. Pembangkit listrik jenis ultra super critical. Apa sih sebenarnya ultra super critical itu? Jadi ada pembangkit listrik super critical, ada ultra super critical. Kalau ultra super critical itu suatu pembangkit yang teknologinya lebih canggih daripada sebelumnya, menghemat 40% dari segi pemakaian bahan bakar dan segi pemakaian bahan baku, sehingga power yang dihasilkan itu juga lebih besar dari biasanya. Nah, pembangkit listrik itu macamnya banyak sebenarnya, bukan hanya PLTU, tetapi orang awam tahunya pembangkit listrik itu adalah PLTU. Nah, selain ultra super critical, orang jarang tahu pembangkit listrik itu kenapa kok harus di pinggir laut. Jawabannya gini, kenapa? Kalau pembangkit listrik itu di pinggir laut, itu memanfaatkan air laut untuk proses cooling system, untuk proses water system. Kenapa kok disebut di pinggir laut? Ya, kalau pembangkit listrik di pinggir laut itu disebut open cycle cooling water system. Jadi dalam kenyataannya kita memakai air laut untuk proses kondensasi di kondenser. Kita ambil air laut dari water intake, kita masukkan ke kondenser, dibuang lagi ke outflow, selesai. Itu namanya open cycle. Tetapi di lain pihak air laut itu dimanfaatkan untuk proses di water treatment untuk menghasilkan air demin, untuk menghasilkan air service, untuk menghasilkan air living water. Jadi ada living water, service water, sama demin water. Tetapi yang paling penting itu adalah demin water, yang nantinya air itu disuplai ke boiler untuk dimasak, untuk dijadikan uap, yang nantinya uap itu dimanfaatkan untuk memutar steam turbin yang ada di turbin generator system. Ya, sekarang kalau kita bicara tentang sistem yang ada di pembangkit listrik sistem itu banyak. Ada yang BOP. BOP itu apa? BOP itu adalah suatu sistem yang ada di pembangkit listrik yang khususnya ngurusin masalah
lain-lainnya. Contohnya misalnya ngurusin masalah air, water treatment plant, ngurusin masalah waste water treatment plant, ngurusin fuel oil system, ngurusin HVAC, ngurusin firefighting system, itu adalah BOP. Kalau di tempat lain, kalau di perusahaan-perusahaan lain, balance of plant atau BOP itu adalah utility. Nah, kalau di pembangkit listrik itu adalah BOP. Jadi yang ngurusin masalah air kotor, air bersih, fuel itu untuk proses pembakaran awal di suatu pembangkit atau startup itu memakai fuel. Nah, ada juga HVAC yang ngurus itu semuanya di luar boiler dan turbin, itu yang ngurus itu adalah BOP. Selain BOP itu ada suatu sistem lagi yang disebut boiler system. Nah, boiler itu namanya aja boiler ya. Boiler itu adalah suatu sistem yang khususnya ada di PLTU atau di coal fire steam power plant. Kalau di tempat lain ada PLTU, ada boilernya, yaitu di PLTGU, tapi boilernya sistemnya lain. Kalau di PLTU memakai bahan bakar batu bara, kalau di PLTGU memakai bahan bakar gas hasil pembakaran hasil buangan dari gas turbin. Itu boiler. Boiler itu banyak tipenya, ada pulverizer ya, ada circulating fluidized bed, ada stoker. Jadi ada 3. Yang paling keren saat ini teknologinya itu adalah pulverizer. Selain dia nanti menghasilkan kilowatt atau watt yang besar, dia juga lebih canggih dari segala halnya ya, dibandingkan dengan stoker maupun circulating fluidized bed. Yang pada umumnya sekarang di Indonesia itu memakai model circulating fluidized bed. Nah, selain itu ada namanya stoker. Boiler itu di dalam proses pengoperasiannya itu memerlukan 3 unsur. Yang pertama adalah udara panas, yang kedua adalah minyak, yang ketiga adalah batu bara. Jadi batu baranya sebagai bahan bakar, minyaknya sebagai startup awal, sedangkan udara panas itu dihasilkan oleh Vosdra fan yang selanjutnya akan disirkulasikan menuju ke air heater, dan keluar dari air heater udaranya itu panas, dibuat proses pembakaran di furnace namanya. Furnace itu semacam tungku tertutup, itu namanya furnace atau burner di boiler itu ya. Nah, selain boiler itu ada yang namanya turbine and generator system. Turbin, boiler itu adalah turbin, boiler, generator, transformer itu adalah main equipment yang tidak tergantikan. Misalnya rusak ya wis trip. Tapi kalau misalnya di luar itu, misalnya BOP ada kendala pada pompa yang satunya akan menghandle. Tetapi kalau turbin rusak ya wis, pembangkit itu akan mati, karena itu disebut main equipment. Nah, selain BOP tadi saya sebutkan ada boiler, terus ada yang namanya turbine and generator system. Dalam hal ini turbin itu adalah suatu jantungnya suatu pembangkit. Kenapa kok disebut jantungnya suatu pembangkit? Bila mana itu terkendala, dia ada vibrasi, ada panas tinggi, ada kendala-kendala yang lain, itu akan menyebabkan power yang dihasilkan itu akan berpengaruh. Jadi tidak boleh ada kendala pada turbin. Turbin itu harus dijaga karena itu sangat kritikal. Makanya orang bilang, Pak Sugeng, untuk boiler sama turbin itu yang paling kritikal yang mana? Saya bilang itu adalah turbin, karena boiler itu mungkin kerusakannya nggak terlalu signifikan dan bisa diakalin secara cepat. Tapi kalau turbin nggak bisa. Itu jenis rotating equipment yang sangat kritikal. Ada BOP, ada boiler, ada turbin. Yang satunya lagi adalah coal handling system. Nah, ciri khasnya sebuah pembangkit dengan tipe PLTU atau coal fire steam power plant itu di situ ada boiler, di situ ada coal handling system yang tidak ada di tempat lain. Nah, kalau turbin ada gas turbin di PLTG, ada steam turbin di PLTGU, ada turbin yang memakai tenaga air itu ada di PLTA. Jadi turbin itu banyak. Kalau untuk boiler dan coal handling system itu adanya di coal fire steam power plant atau di PLTU. Nah, kalau kita bicara tentang sistem ini, banyak di dalamnya terdiri dari beberapa siklus yang harus kita ketahui. Ada siklus air, ada siklus udara, ada siklus minyak, ada siklus gas dan sebagainya. Banyak siklus yang harus kita ketahui di suatu pembangkit. Ingat, pembangkit itu modelnya semakin besar suatu pembangkit, berarti semakin besar pula peralatan yang ada di dalamnya, semakin banyak pula peralatan yang ada di dalamnya.
itu adalah suatu pembangkit. Jadi kalau kita ingin tahu tentang pembangkit secara detail, nanti saya kasih materi, saya kasih training secara gratis, kapan waktunya nanti kita tentukan. Nah, kalau misalnya kepengen materi tentang pembangkit dan bagaimana cara mengkonstruksinya secara lengkap, boleh telepon Pak Sugeng. Nanti Pak Sugeng atau WA Pak Sugeng, nanti saya kasih materinya itu ya. Nanti bisa ngopi di laptopnya Pak Sugeng dan nanti bisa dipelajari. Kalau misalnya perlu tanya, nanti tanyakan. Nah, di dalam pembangkit listrik itu ada istilahnya apa ya? Pembangkit listrik itu banyak, di dalamnya itu part-part yang harus kita pelajari sebenarnya. Di situ ada rotating equipment, ada pressure vessel, ada boiler, bagaimana cara menginstalasinya. Nanti di sesi berikutnya Pak Sugeng akan ceritakan bagaimana cara menginstalasi sebuah boiler, bagaimana menginstalasi sebuah BOP yang terdiri di dalamnya ada piping, pompa, storage tank dan lain-lainnya ya. Nanti kalau misalnya ada waktu nanti kita cerita lagi, dan mungkin apa yang saya sampaikan saat ini bisa berguna bagi pemula yang tidak ngerti tentang pembangkit listrik. Jadi oh ternyata pembangkit listrik itu bahan bakarnya adalah batu bara ya. Sedangkan untuk bahan bakunya adalah air. Air yang dimaksud itu memang air laut tapi melalui proses water treatment plant. Oh, bahan bakarnya bisa memakai batu bara ya. Apakah bahan bakarnya bisa digantikan dengan yang lain? Bisa, dengan tipe bukan pulverizer tapi memakai stoker yang biasanya dipakai di pabrik-pabrik minyak kelapa sawit itu memakai cangkang. Jadi dalam proses pembakarannya itu memakai cangkang. Nah, makanya itu sekarang ini lagi digalakkan namanya energi terbarukan, energi baru terbarukan. Jadi di situ memanfaatkan bahan bakar dengan alternatif yang lain kecuali batu bara dan minyak. Nah, oke. Mungkin nanti saya akan jelaskan lagi tentang apa itu teknologi baru terbarukan. Kalau misalnya ada waktu nanti Pak Sugeng buat video lagi dipelajari. Tidak apa-apa, pelan-pelan tapi pasti. Oke, makasih.